atas lampu. Di sini saya akan membahas mengenai proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, teman-teman tahu apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Benar sekali. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum tertulis atau konstitusi negara yang menjadi sumber dari peraturan-peraturan lain dan perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 antara lain bermula dari janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Untuk membantu persiapan kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai, dibentuk pada tanggal 29 April 1945, merupakan badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widoyo Diningrat dengan Wakil Ketua Ichi Bangaseius orang Jepang dan Raden Panji Suroso orang Indonesia. Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan 2 kali persidangan sebagai berikut. Tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945, BPUPKI mulai menyusun naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil sidang BPUPKI kedua adalah pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI. Kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai, dengan 21 orang anggota. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Tugas utama PPKI adalah membahas kembali dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar dari BPUPKI. Sebelum disahkan, para anggota PPKI didesak untuk membahas kembali kalimat yang ada dalam Pasal 6 ayat 1 dan revisi Pasal 29 ayat 1. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan yang salah satunya menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Periode Undang-Undang Dasar Sementara. Pada periode Undang-Undang Dasar 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Periode amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Presiden Soeharto tumbang akibat gelombang reformasi 1998, dilakukan perubahan besar-besaran dalam sistem perpolitikan di Indonesia, termasuk dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berdampak signifikan terhadap perpolitikan dan tata kelola negara Republik Indonesia di kemudian hari. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali yang berlangsung selama 4 tahun berturut-turut. Amandemen pertama tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan yang paling signifikan salah satunya pada pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali jabatan yang sama hanya untuk sekali masa jabatan. Amandemen kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan kedua menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal baru yaitu meliputi 5 bab dan 25 pasal. Perubahan yang signifikan yaitu mengenai syarat-syarat kewarganegaraan dan perluasan HAM dari 3 poin menjadi 13 poin. Amandemen ketiga tanggal 9 November 2001 meliputi beberapa pasal dan bab mengenai bentuk negara, kepresidenan, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Perwakilan Daerah. Perubahan yang signifikan terkait Pilpres yang menyebutkan Capres dan Cawapres dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat. Capres dan Cawapres orang Indonesia asli. Capres dan Cawapres sudah menjadi warga negara Indonesia sejak lahir. Amandemen keempat, tanggal 10 Agustus tahun 2002. Pada amandemen ini dilakukan penghapusan dan penambahan bab atau pasal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.